Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Political Info bersama saya Sasena tentunya. Nah, minggu ini kira-kira ada info apa ya tentang politik? Mari kita bahas. Oke, jadi setelah putusan MK yang menyatakan bahwa tidak lagi memakai ambang batas 20% perolehan suara ya. Jadi dengan ini ada beberapa parpol yang bisa mencalonkan calonnya sendiri asalkan memenuhi syarat, karena persyaratannya cukup mudah, apalagi DKI Jakarta hanya butuh 7,5% dari perolehan suara di DKI Jakarta ya. Seperti yang sudah peraturan MK mengatur di situ mulai dari 6,5% sampai 10% perolehan suara tergantung jumlah penduduk masing-masing. Terus juga mengatur tentang batas usia ya, minimum. Untuk cagup dan cawagup ini batas usianya adalah 30 tahun minimal. Sedangkan untuk wali kota dan juga bupati itu adalah 25 tahun. Nah, kali ini kita akan membahas nasib Kaisang, gimana nasib Kaisang. Ya. Kabar ceritanya kan sudah mengurus surat-surat ya yang waktu itu akan digunakan untuk mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Jawa Tengah mendampingi Pak Lutfi Bakhtiar ya. Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, dan sepertinya pun di Jawa Tengah sudah ada calonnya masing-masing ya. Kalau dari PDIP kayaknya mengusung Andika ya, mantan Panglima TNI. Nah, untuk di Jakarta ini menarik untuk kita sorotin ya, karena dari koalisi Kim Plus ini sudah mencalonkan Pak Ridwan Kamil dan Suswono. Terus bagaimana dengan Anies? Ya kita lihat minggu-minggu ini intens ya berkunjung ke DPP PDIP. Ada rumor yang menyandingkan beliau dengan Rano Karno ya, bintang film Kawakan legendaris. Siapa yang nggak kenal Rano Karno ya? Dia menjadi bintang film semenjak kecil dan juga sempat menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur ya di Banten. Ini kalau Rano Karno ini memang kader dari PDIP. Nah, sedangkan Anies sendiri bukan siapa-siapa, dia tidak punya partai. Saya nggak tahu ya dengan Pak Anies sih kenapa nggak mengambil salah satu partai kalau memang niatnya masuk ke dunia politik. Apakah ke PKS, apakah sekarang ini yang berpeluang ke PDIP ya. Karena dari Ibu Mega sendiri, kalau Pak Anies itu mau diusung oleh PDIP, artinya dia harus nurut sama PDIP ya, mungkin dengan ideologinya, dengan misi visinya ya. Bisa jadi juga ya harus menjadi anggota partai tersebut mungkin ya. Bisa kita katakan seperti itu. Tapi Anies Baswedan ini siap nggak jadi petugas partai? Kan slogan dari PDIP selalu begitu ya, siapapun pejabat yang dari diusung oleh PDIP itu adalah petugas-petugas partai mereka. Itu sudah ADART mereka, kita hormati. Nah, apakah Anies mau? Terus gimana? Terjadi pergolakan apa enggak di PDIP itu sendiri? Ya, yang mana di situ juga sebenarnya ada calon yang cukup moncer ya, yaitu saingannya Anies waktu itu Ahok ya. Kalau Ahok yang dipasangkan dengan Rano Karno, katakanlah PDIP karena memang mereka tanpa koalisi bisa mencalonkan, kenapa enggak gitu loh. Mungkin juga menjadi lawan cukup kuat juga untuk Ridwan Kamil. Ya Anies pun bisa menjadi lawan kuat untuk Ridwan Kamil. Bagaimanapun si Anies ini kan incumbent ya, mungkin masih melekat di masyarakat tentang Anies, kebaikan Anies dan lain sebagainya. Tapi juga nggak menutup kemungkinan bahwa kalau Anies ini didukung oleh PDIP, bisa jadi pendukung-pendukungnya apakah 100% tetap mendukung dia, karena sebagian pendukungnya itu kan banyak, kalau yang saya amati banyak juga dari PKS, sedangkan PKS mendukung Ridwan Kamil. Tapi begini ya, memilih kepala daerah atau kepala pemerintahan ini memang kadang-kala kita hanya melihat sosoknya kayak apa, prestasinya seperti apa, visi misinya kayak apa ya. Patut kita nantikan bagaimana nasib Anies, apakah jadi diusung PDIP atau enggak.
Ya, kalau saya katakan Pak Anies ini nggak mau bersusah payah ya, tahu-tahu masuk ingin dicalonkan. Ya cobalah jauh-jauh hari kalau memang berniat terjun ke politik, saran saya sih masuk saja ke salah satu partai yang menurut dia bisa memperjuangkan, bisa mengantarkan dia untuk menjadi seorang pemimpin. Karena mungkin tahun 2029 dia akan maju lagi. Jadi mulai dari sekarang harusnya sudah punya kendaraan untuk berpolitik. Nah, apapun itu, kalau kita lihat Anies ini berbeda ideologi tadinya ya, seperti berseberangan dengan PDIP. Ya kalau memang maunya masuk PDIP ya udah daftar aja ke PDIP, masalah dicalonkan atau tidak, tunjukkan keikhlasan bahwa dia ingin bergabung dengan partai itu. Tapi kalau kesannya cuma ingin diusung tanpa bermau susah payah ya repot juga. Gimana pendapat kalian? Oke, saya kira itu dulu, kita nantikan lagi ya berita-berita terupdate tentang pilkada ini, karena untuk menyoroti pilkada Pulau Jawa ini cukup menarik ya, terutama untuk Kaisang. Ini mau kemana Kaisang ini? Apakah akan menyalonkan bupati atau wali kota? Dan sepertinya untuk ke wali kota sendiri untuk saat ini untuk Kaisang sendiri masih berat ya. Ya bukan meremehkan usia, dia kan masih berumur 29 tahun dan kiprahnya di Solo mungkin belum begitu kelihatan, atau di Depok ya, kita nantikan ya. Karena seperti banyak pengamat, apakah Pak Jokowi setelah lengser ini pengaruhnya masih cukup besar, itu juga kita nantikan. Karena ya pepatah bilang ada gula ada semut ya, jadi bisa jadi berbalik arah. Tadinya pendukung-pendukungnya Pak Jokowi ini karena memang sudah nggak ada harapan ya yang mau diperjuangkan apa, Pak Jokowi juga tidak memegang suatu partai atau organisasi yang nantinya bisa mengantarkan orang-orangnya untuk menjadi sesuatu. Bisa jadi pengaruhnya akan lambat laun akan tenggelam. Nah, untuk Pak Prabowo sendiri apakah akan 1 periode atau 2 periode kita juga belum tahu. Untuk Indonesia masa depan, ada potensi anak muda yang menurut saya bagus ya, yaitu AHY. AHY ini kita berharap nanti di tahun 2029 dia bisa mencalonkan sebagai presiden. Nah, 5 tahun ke depan ini saatnya mempertunjukkan kinerjanya. Fokus saja kepada pekerjaan yang ditangani, yang penting ada hasilnya, rakyat bisa melihat. Oke, semoga negara kita semakin maju, tentram, dan juga semakin sejahtera ya. Dari saya itu, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.